Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milih mana nih, SEO atau Google Ads atau kedua-duanya ya? Atau kayaknya Google Ads saja sih, SEO entar dulu aja. Atau SEO saja nih ya, kemudian Google Ads entar dulu aja nih. Atau teman-teman gunakan kedua-duanya. Mana yang paling tepat? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, masalah SEO dan Google Ads ini emang kita memilih salah satu atau kedua-duanya ini emang menjadi obrolan cukup menarik menurut saya. Kenapa? Kalau dua-duanya dan ternyata tidak terlalu menghasilkan juga bahaya juga. Kalau teman-teman main Google Ads saja juga kita menghindari secara jangka panjang nih, karena SEO main jangka panjang nih. Kapan kita mau ketergantungan sama Google Ads nih, kan begitu. Kalau kita main SEO saja, sementara kompetitor main Google Ads. Kalau kompetitor sudah menggunakan Google Ads, ya kita nggak bisa melawan dia kecuali kita juga menggunakan Google Ads. Kan itu pertanyaannya. Gitu kan? Baik. Mungkin saya akan menceritakan tentang fundamental kedua-duanya dulu, sehingga nanti teman-teman apakah emang cocok nih untuk saya atau tidak, gitu kan. Baik. SEO dan Google Ads ini adalah salah satu strategi kita untuk bisa mengamankan posisi kita di Google. Berarti kita menggunakan pasar Google. Itu dulu saya pengen tegaskan teman-teman ya. Nah, kalau kita pengen ya istilahnya adalah merebut pasar Google, maka syaratnya ada dua teman-teman. Organik dan juga Ads atau Google Ads. Kalau organik nih gimana Mas Didi? Kalau organik nih jangka panjang, sebagaimana teman-teman bikin channel YouTube, bikin akun Instagram, TikTok dan sebagainya, itu organik. Kita bikin konten rutin setiap hari, organik, oke? Nah itu organik ya, teman-teman bisa melakukan seperti itu. Website pun juga ya. Kadang ketika kita kalau tidak membangun secara organik, ya website kita susah ditemukan orang. Bahkan website kita juga tidak direkomendasikan oleh ChatGPT, AI Overview, Grok, Perplexity dan lain sebagainya. Di mana orang sekarang sudah banyak bertanya di sana nih masalahnya. Maka organik kita nggak terbangun dengan baik, ya search engine optimization, bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita muncul di halaman pertama Google, ya itu tidak kita bangun dengan baik, maka keyword-keyword informasi kita melupakan itu, keyword question kita melupakan itu, keyword transaksional kita juga tidak ada di halaman pertama Google, dan cukup berbahaya menurut saya untuk brand kita ya yang UMKM ini gitu kan, direbut pasarnya oleh kompetitor. Maka gimana dong Mas Didik kalau sarannya? Saran saya ya siapkan untuk bertarung di organik SEO. Caranya gimana? Pertama buat dulu websitenya nih berarti. Teman-teman buat dulu websitenya. Kalau nggak bisa gimana dong Mas Didik? Teman-teman boleh DM saya. Kita ada jasa pembuatan website. Jadi dulu nih websitenya. Setelah jadi websitenya, apa sih yang harus dilakukan untuk organik? Berarti peran SEO bekerja di situ teman-teman sekalian. Ya website peran SEO ya bermain di wilayah, misalnya teman-teman mau nembak kata kunci misalnya ya, misalnya produsen topi Indonesia atau produsen topi Jogja, misalnya saya mau nembak itu ya, saya ngomongin tentang topi, manfaat kita memakai topi, apa fungsi dari topi yang kita gunakan, teman-teman bisa bermain di wilayah situ. Baru pelan-pelan teman-teman nembak kata kunci pabrik topi murah, pabrik topi Jogja dan lain sebagainya. Oke, itu dari SEO ya, organik. Pelan iya, tapi dia pelan tapi pasti teman-teman sekalian. Dan kalau authority sudah bagus, sudah terjaga, kita dapat traffic tuh luar biasa teman-teman sekalian. Bisa dapat 87.000 traffic tanpa mengeluarkan biaya. Ada beberapa murid saya tuh ya dia main SEO dapat puluhan ribu bahkan jutaan traffic tanpa mengeluarkan biaya. Bayangkan kalau teman-teman sekalian menggunakan perkalian CPC. Anggaplah dapat 1 juta. Lah 1 juta traffic dalam 3 bulan misalnya. Kali CPC 1000 aja, 1 miliar. Cukup besar nggak untuk pengeluaran? Cukup besar. SEO gratis, kan begitu. Oke ya. Nah itulah SEO, pentingnya kita SEO. Nah sekarang bagaimana dengan Ads? Masalahnya Google juga memberikan posisi ranking namanya adalah Ads. Nah sponsor. Dan itu posisi teratas lagi. SEO di bawahnya. Kalau kita nggak main Ads, bisa nggak Mas Didik? Bisa-bisa saja. Cuman kompetitor anteng dong di atas. Enak dong dia. Kita SEO walaupun siap, tapi kita tetap kalah sama Ads. Itu problemnya. Makanya organik main jangka panjang, organik membangun brand, Ads membangun selling yang cepat. Makanya orang-orang yang pengen segera menang
Dia pengen bertarung dengan kompetitornya, ads jawabannya. Tapi ingat, itu main jangka pendek. Ya, siapa cepat, ya dia yang dapat. Teman-teman bermain di wilayah transaksional saja. Ya, ada uang, abang disayang. Makanya ketika uangnya habis, saldonya habis, ya nggak bisa lagi. SEO tetap berjalan. Google Ads, ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang, kan begitu. Ya, maka ads ini juga harus ada anggaran. Makanya mindset ads itu harus ditanam lagi teman-teman sekalian. Sebaik-baik iklan, kalau saya, adalah iklan yang dapat membiayai dirinya sendiri. Jadi kalau kita ngiklan 3 juta, dapat 10 juta, iklankan lagi. Dia bisa membiayai diri dia sendiri nggak? Kalau bisa, iklankan lagi. Atur strategi bagaimana ini pelipat gandaannya tuh bisa jauh lebih besar. Keuntungannya jauh lebih besar. Sehingga kita bisa atur strategi scale up, menambah campaign, ya, menambah lagi. Ya, kata kunci mana yang kita targetkan, anggaran dinaikkan, kita berani. Sehingga jangkauan lebih besar, organiknya dapat, ads-nya dapat. Kompetitor main ads, kita juga main ads. Kompetitor main organik, oke, kita main organik. Ya, jadi organik kita dapat secara jangka panjang, ads kita dapat momentum. Contoh lah, momentum saat ini jualan kambing, jualan sapi. Momentum saat ini oleh-oleh haji misalnya ya. Oleh-oleh haji misalnya. Oleh-oleh haji itu, ya itu kan momentum. Kalau kita pakai SEO bisa. Cuman belum tentu menang di posisi pertama, kan masalahnya itu. Kalau pengen menang cepat di posisi pertama, main Google Ads. Nah itu. Apalagi kalau kita targetnya adalah ekspor. Target ternyata pasar kami itu ada di Perancis, masih diiklankan. SEO susah. Iklankan, kita main Google Ads, targetkan ke Perancis. Sehingga nanti kita bisa menang dari sana teman-teman sekalian. Oke, saran saya begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Teman-teman yang mau buat website, boleh DM saya. Teman-teman mau belajar SEO, boleh DM saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.